Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara kultur Tetraselmis sp. Namun sebelumnya, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Regita Dwi Aprilia, yang kedua Korea Adenu Fasil, yang ketiga Devia Ruswidia, yang keempat Muhammad Adrian Fauzi, yang kelima Doni Setiawan, yang keenam Andika Irmadela. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu definisi alga. Alga merupakan salah satu organisme tingkat rendah yang keberadaannya sangat melimpah, termasuk di negara kita menjadi habitat bagi 88 jenis alga dari seluruh alga yang ada di dunia. Ditinjau dari segi ekologis, alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi hewan laut, serta alga juga memegang peranan penting dalam produktivitas primer di laut. Dari segi ekonomis, alga sering dikaitkan dengan keraginan alginat dan agar-agar, di mana ketiga bahan ini sering dikembangkan untuk industri makanan, industri tekstil, dan industri kosmetik. Setelah mengetahui alga secara umum, berikut merupakan salah satu contoh alga yaitu Tetraselmis sp. Tetraselmis sp memiliki klasifikasi sebagai berikut: Phylum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Volvocales, subordo Chlamydomonacea, genus Tetraselmis, spesies Tetraselmis sp. Morfologi Tetraselmis sp. Tetraselmis sp merupakan alga bersel tunggal berbentuk oval elips dan memiliki 4 buah flagela. Flagela ini bergerak secara aktif seperti hewan. Sel-sel Tetraselmis sp berupa sel tunggal yang berdiri sendiri berukuran 7-12 mikrometer. Inti sel jelas dan kecil serta dinding sel mengandung bahan selulosa dan pektosa. Tetraselmis sp memiliki klorofil sehingga berwarna hijau cerah dan dipenuhi plastida kloroplas. Adapun tujuan dari dilakukannya kultur mikroalga, yakni untuk mendapatkan kelimpahan sel yang tertinggi dengan kandungan nutrisi optimal dari mikroalga tersebut. Pupuk yang sering ditambahkan dalam mikroalga yaitu pupuk Walne, TSP, urea, dan ZA. Pupuk Walne merupakan pupuk sintetik yang sering digunakan dalam kultur mikroalga karena mengandung protein serta lemak yang lebih tinggi. Selain itu, Walne juga merupakan komponen media atas kebutuhan makro dan mikronutrien yang mengandung C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca, Fe, Zn, Cu, Ni, Co, dan W. Selanjutnya yaitu pupuk ZA. Pupuk ZA merupakan pupuk anorganik yang terdiri dari senyawa sulfur sebanyak 24% dalam sulfat dan nitrogen sebanyak 21% dalam bentuk amonium yang mudah larut. Sulfur sendiri digunakan untuk menambah kandungan protein dan vitamin serta berperan penting dalam pembulatan zat gula. Yang ketiga yaitu pupuk TSP atau triple super fosfat. TSP ini merupakan pupuk anorganik yang memiliki kandungan P2O5 lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa pupuk anorganik sumber P yang lain, yaitu mencapai 43-45%. Yang keempat merupakan pupuk urea. Urea adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Manfaat dan fungsi pupuk urea adalah sebagai nutrisi dalam proses pertumbuhan vegetatif tanaman. Selanjutnya kita masuk ke metode kerja kultur Tetraselmis sp. Metode yang digunakan yaitu metode kultur mixotrofik. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan uji. Yang kedua, menyiapkan biakan mikroalga Tetraselmis sp dari stok laboratorium. Yang ketiga, menyiapkan tabung Erlenmeyer berisi 400 ml media basal bold atau MBB dengan pelengkap hidrolisa talas sebagai sumber karbon organik. Langkah keempat, yakni menyiapkan hidrolisis talas dalam 4 konsentrasi, yaitu 5, 10, 15, dan 20 gram per liter, serta 0 gram per liter sebagai kontrol.
Langkah kelima, yakni kultur dilakukan di ruang dengan suhu kurang lebih 25 derajat Celcius di bawah penerangan terus-menerus dengan lampu fluorescen 10,8 mikromoles per M2 per second. Langkah keenam, yaitu menghitung kepadatan sel setiap hari pada ruang hitung menggunakan alat hemasitometer di bawah mikroskop majemuk atau Olympus Normaski. Langkah ketujuh, setelah 7 hari dilakukan panen sel dengan sentrifugasi dan pengeringan menggunakan oven selama 24 jam dengan suhu 20 derajat Celcius untuk mendapatkan biomasa, dan sebagian kultur dijadikan sebagai stok untuk budidaya berikutnya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun video ini. Sekian, thank you for watching, terima kasih.